Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kepadanya kalian menyembah. 172. Sesungguhnya Dia hanyalah mengharamkan atas diri kalian tuh bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembah dengannya untuk selain dengan apa-apa yang disembelih dengannya untuk selain Allah. Barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillah. Jadi di ayat 172 Allah berfirman bahwa makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah. Jadi Allah membolehkan atau memerintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya memakan makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah Allah anugerahkan. Seringkali manusia itu lupa bersyukur bahwa Allah sudah memberikan rezeki kepada mereka. Mereka melihat semua itu sebagai barang-barang yang take it for granted, tidak bisa gagal melihat bahwa itu semua adalah kebaikan dari Allah. Nah, coba kita bayangkan apa yang ada di atas meja makan kita. Ada nasi di situ yang dibuat dari beras. Beras asalnya dari padi. Padi itu ditanam, perlu masa 4 bulan untuk tumbuh dan bisa dipanen. Apakah kita semua pernahkah kita berpikir bahwa hal itu adalah suatu keajaiban? Tahu-tahu tak ada nasi di depan meja kita. Kemudian ada lauknya ikan. Ikan nih kalau kita lihat tahu-tahu ada aja di depan meja. Apakah kita berpikir untuk menangkap ikan ini perlu pergi ke laut, perlu menghadang ombak, badai dalam kegelapan malam? Apakah hal ini nggak membuat kita takjub bahwa tahu-tahu dengan keajaiban benda ini ada di depan mata kita? Betapa Allah sudah mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Apakah hal ini tidak membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah? Nah, kemudian disebutkan juga bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan, sungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai,
darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi yang 3 pertama itu bangkai, darah, daging babi adalah zat-zat yang secara chemical, secara biologis membahayakan diri manusia. Allah ingin melindungi kita. Allah melarang kita makan barang-barang yang merusak tubuh kita. Nah, kemudian yang keempat adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Di sini Allah cemburu dan Allah sangat marah ketika kita menyembelih dengan nama selain Allah. Nah, hal ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, mempersembahkan kurban kepada sesembahan selain Allah. Allah tidak ingin kita mempersekutukan dirinya dengan yang lain. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh masyarakat non-Arab untuk perayaan hari raya mereka. Kemudian mereka menghadiahkan sebagian dari dagingnya kepada kaum muslimin. Maka Aisyah pun menjawab, apa-apa yang mereka sembelih pada hari itu janganlah kalian memakannya. Jadi daging-daging yang disembelih pada yang mereka berikan itu jangan dimakan, tapi kalian boleh makan buah-buahan yang mereka berikan. Kemudian masih di ayat 1 juga disampaikan bahwa tetapi barang siapa terpaksa memakannya itu adalah memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi, atau memakan daging yang disembelih bukan dengan nama Allah, bukan karena menginginkannya, jadi dia itu sebenarnya nggak pengen sama sekali, karena tahu bahwa Allah sudah mengharamkannya, dan tidak pula melampaui batas. Jadi dalam kondisi tidak pengen dan terpaksa, dia hanya makan secukupnya saja untuk menyelamatkan kehidupannya, maka tidak ada dosa baginya. Jadi kalau seseorang dalam kondisi darurat, kondisi yang membahayakan dirinya, untuk bertahan hidup dia harus makan daging babi, maka Allah memberikan keringanan. Allah mencabut hukum haram itu karena dia dalam kondisi yang serba sulit. Kalau dia tidak makan, dia akan kehilangan nyawanya. Kemudian dalam ayat 173 disebutkan juga bahwa sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi walaupun Allah sudah menentukan sebuah hukum, Allah dan manusia melanggarnya dengan sebab kondisi yang lebih kondisi yang darurat, maka Allah Maha mengampuninya. Allah yang memiliki semua catatan amal ini mengampuninya. Kemudian Allah Maha Penyayang. Jadi Allah mempunyai hukum ketika berhadapan dengan kondisi darurat. Allah sayang kepada manusia. Allah ingin dia selamat. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.